Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian memanah, karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Dalam hadis riwayat At-Tabrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya mau membacakan ini buku Seni Memanah dari zaman Nabi Muhammad hingga dinasti Utsmaniyah, karangan Irfan Setiawan Mapaseng, Chief Irfan atau Bapak Irfan Pani. Teman-teman, saya seorang yang malas membaca sebenarnya. Jadi salah satu solusi yang saya lakukan ketika saya malas membaca adalah saya membaca ini buku tanpa memahami, maksudnya saya baca, kemudian saya rekam, kemudian saya dengarkan ulang rekaman yang tadi. Saya senang mendengar. Saya seseorang yang cukup sulit membaca sebenarnya gitu loh. Nah, jadi caranya adalah saya rekam, kemudian saya dengarkan ulang. Dan kali ini ya udah saya rekam untuk yang malas baca juga, dan untuk yang pengen lihat, pengen tahu lah isi daripada buku Seni Memanah dari zaman Nabi Muhammad hingga dinasti Utsmani ini. Akan saya bacakan pertama daripada bab 1, kedudukan seni memanah. Seni memanah memiliki kedudukan yang tinggi dan terhormat sepanjang sejarah peradaban Islam karena berperan penting baik dari aspek kebudayaan maupun aspek keagamaan. Kedua faktor tersebut merupakan pendorong utama langgengnya keberadaan kegiatan panahan di tengah-tengah masyarakat Muslim selama kurang lebih 1300 tahun sejarah peradaban Islam. Semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum muslimin untuk memakmurkan kegiatan panahan pada abad ke-7 hingga runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah dan dibubarkannya kekhalifahan pada awal abad ke-20. Sebagai suatu produk budaya, kegiatan panahan memiliki peranan sebagai keahlian keprajuritan, keahlian berburu untuk mata pencaharian, olahraga dan hiburan dalam keseharian masyarakat dari zaman ke zaman. Berbagai bangsa di dunia terkenal atas keahlian memanahnya. Masing-masing memiliki tradisi seni memanah tersendiri yang bersifat unik tergantung faktor-faktor berikut. Kesempatan yang tersedia untuk menyelenggarakan kegiatan panahan, dukungan positif dari penguasa setempat, akses terhadap pengetahuan seni memanah adiluhung, ketersediaan bahan baku untuk membuat busur dan anak panah berkualitas tinggi, ajang pembuktian keahlian memanah, ketersediaan kawasan berburu dan hewan buruannya, ketersediaan lahan yang luas untuk berlatih, dan tradisi pertandingan yang terpelihara di masyarakat. Seiring makin tingginya suatu peradaban, kegiatan panahan pun juga mengalami peningkatan kualitas, baik dari segi keilmuan maupun segi peralatan, menuju yang paling mutakhir, efektif, efisien, serta optimal sesuai kebutuhan dan tujuan penggunaannya. Khusus bagi bangsa-bangsa yang menjadi bagian dari peradaban Islam, kegiatan panahan memiliki faktor pendorong yang lebih utama lagi, yaitu sebagai bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini mendorong seni memanah hingga menuju derajat yang lebih dihormati lagi. Karena selain tuntutan budaya suatu bangsa, kegiatan ini juga memiliki motivasi keagamaan. Pelaksanaannya dapat berdampak pahala bagi pelakunya selama dilakukan dengan niat yang lurus dan akhlak serta adabnya terpenuhi. Berbagai tema tentang kegiatan panahan termuat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa Arab sebagai keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Untuk memakmurkan dan melestarikan kegiatan panahan, beliau bersabda, "Memanahlah wahai Bani Ismail, memanahlah wahai Bani Ismail, karena nenek moyang kalian adalah ahli memanah." Dalam hadis riwayat Bukhari, "Memanahlah wahai Bani Ismail, karena nenek moyang kalian adalah ahli memanah." Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis tentang panahan menjabarkan semua peran dan fungsi panahan bagi kaum muslimin, yaitu dalam hal keprajuritan, sumber mata pencaharian dengan berburu, olahraga maupun hiburan,
Hadis yang terkait dengan keprajuritan seperti diriwayatkan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah bahwa kekuatan itu adalah memanah." Hadis riwayat Abu Daud. Sementara hadis dari Abu Tha'labah radhiyallahu anhu terkait memanah sebagai mata pencaharian atau berburu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika hewan buruan yang kamu panah hilang kemudian kamu mendapatinya kembali, maka makanlah buruan tersebut sebelum rusak." Hadis riwayat Muslim. Hadis terkait dengan olahraga dan hiburan diriwayatkan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada perlombaan kecuali dalam balapan hewan yang bertapak kaki, yang berkuku serta memanah." Dalam hadis riwayat Abu Daud. Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian memanah, karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Dalam hadis riwayat At-Tabrani. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukan termasuk hiburan kecuali 3 perkara: seseorang yang melatih kudanya, bercanda dengan istrinya, dan memanah menggunakan busurnya serta anak panahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Dari hal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa akan selalu ada tempat bagi kegiatan panahan dalam kehidupan seorang muslim dari zaman ke zaman, sesuai dengan peran dan keperluannya. Jika seni memanah tidak untuk keperluan keprajuritan, maka untuk berburu. Jika tidak untuk berburu, maka untuk olahraga dan hiburan pun dapat dilakukan. Seperti ketika seni memanah telah ditinggalkan oleh lembaga kemiliteran Utsmaniyah di abad ke-18. Kegiatan panahan diterima sebagai olahraga dan hiburan di tengah-tengah masyarakat. Hal serupa terjadi di zaman ini, ketika seni memanah sudah tidak mendapat tempat dalam militer dan tidak lagi menjadi sumber mata pencaharian, namun tetap memiliki tempat sebagai olahraga maupun hiburan yang bermanfaat. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu keyakinan yang besar atas berbagai manfaat seni memanah bagi jiwa, akal, mental, dan fisik seseorang, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki kaum muslimin untuk selalu memelihara kegiatan panahan ini. Seperti apa yang tersirat dalam riwayat hadis tentang orang yang meninggalkan aktivitas memanah setelah mahirnya. Memang demikianlah yang terjadi, yaitu kegiatan panahan mendapat tempat yang terhormat dalam masyarakat muslim dari zaman ke zaman. Dalam peradaban Islam, seni memanah merupakan bagian terpenting dari seni furusiyah. Furusiyah adalah seni kekesatriaan muslim yang terdiri dari 5 pilar utama, yaitu seni menunggang kuda, seni memanah, seni bermain tombak, seni bermain pedang, serta akhlak dan adab islami sebagai pedoman perilaku kesatria. Para ulama dan ahli panahan di masa lalu menempatkan seni memanah sebagai suatu yang sakral dan sebagai nikmat yang diberikan dari Allah kepada manusia. Seperti diriwayatkan bahwa kegiatan panahan sudah ada semenjak dimulainya peradaban manusia di muka bumi. Ketika malaikat Jibril alaihissalam memberikan busur dan 2 anak panah kepada Nabi Adam alaihissalam, menjadi sunnah yang tidak terpisahkan bagi para nabi dan rasul dari zaman ke zaman, hingga akhirnya menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para pemanah. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang ahli memanah dan putranya yang bernama Putranya yang bernama Qaidar menurunkan para pemanah yang menjadi leluhur Bani Quraisy, yaitu kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian besar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Muhajirin. Nabi Ishaq alaihissalam beserta keturunannya juga dikaruniai keahlian memanah, seperti keturunan Nabi Yakub alaihissalam, Bani Bunyamin, Bani Ifraim, Nabi Daud alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam. Karenanya dalam berbagai literatur seni memanah peradaban Islam,
Para ulama dan ahli panahan selalu memuat pemanasan tentang kesakralan kegiatan panahan ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Memahami sejarah seni memanah peradaban Islam dan motivasi-motivasi keagamaan terkait kegiatan panahan adalah kewajiban bagi para pemanah muslim. Bahkan kedua hal tersebut adalah yang pertama-tama dipelajari oleh seorang pemanah pelajar sebelum benar-benar mempelajari teknik memanah. Dampak dari kesakralan memanah, para ulama menetapkan standar akhlak dan adab terkait kegiatan panahan yang harus dipatuhi oleh para pelajar, praktisi, dan ahli panahan berdasarkan apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para pemanah dari generasi setelahnya. Tujuannya agar kesakralan kegiatan panahan sebagai sunnah Rasulullah tetap terjaga dan langgeng selama-lamanya.